Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rio Eka Saputra. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kuantan Singingi, BGP Riau. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas modul 1.1 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi. Dalam kesimpulan dan refleksi, ada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sahabat guru penggerak, sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa murid itu hanyalah mereka yang selalu datang tepat waktu ke sekolah untuk menuntut ilmu, mulai dari pagi sampai dengan siang, sampai mereka pulang ke rumah. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1, ternyata pemikiran saya terhadap murid itu jauh berbeda. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, murid atau anak-anak itu sebagai makhluk manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri, dan anak yang dilahirkan itu diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulis penuh, tapi semua tulisan-tulisan itu suram. Pendidikan itu berkewajiban dan berkuasa menerbalkan segala tulisan yang suram dan yang berisi baik agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Sebelum mempelajari modul 1.1, kegiatan pembelajaran di kelas. Dalam kegiatan belajar di kelas, saya dengan biasa menyampaikan materi pembelajaran dengan metode ceramah, di mana yang selalu aktif di kelas saya sebagai guru, sedangkan para murid fokus mendengarkan pemaparan saya. Setelah saya mempelajari modul, kita sebagai guru tidak hanya sekedar mentransfer ilmu saja kepada murid. Kita sebagai guru bukan satu-satunya sumber belajar dari murid. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru harus bisa menuntun, melayani, memfasilitasi, dan menghamba kepada murid, dan membuat pembelajaran berpihak pada murid dan sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga menjadikan mereka pembelajar sepanjang hayat. Perubahan pemikiran saya setelah mempelajari modul, saya memahami tugas guru tidak hanya membimbing, mendidik, mengajar, mengarahkan, menilai, dan mengevaluasi saja, namun kita guru juga menjadi pemimpin di kelas, memberikan contoh yang baik, dan menanamkan nilai-nilai disiplin, jujur, dan sikap sosial, religius, budi pekerti, dan juga harus memahami kodrat dan karakter anak-anak murid agar nantinya proses pembelajaran yang kita lakukan betul-betul sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan mudah mereka pahami. Jadi, yang saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama, langkah-langkah yang saya terapkan sebelum memulai kegiatan pembelajaran di kelas, saya mengajak murid membuat kesepakatan kelas. Selanjutnya, saya merancang pembelajaran yang berpihak pada murid, mendesain materi-materi pembelajaran yang mereka sukai dalam bentuk pemain atau game.
Selanjutnya, saya memodifikasi media pembelajaran agar mereka lebih tertarik pada materi yang diberikan. Selanjutnya, menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman abad 21 dan Merdeka Belajar sesuai dengan profil belajar Pancasila, dan juga sebagai guru mencerminkan sikap perilaku yang baik yang dapat dicontoh dan tiru, seperti semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngarso Sutonodo, ing madio mangunkarso, tut wuri handayani. Jadi kesimpulan saya pada video kali ini mengenai mode 1.1 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah suatu tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan merupakan sebuah tempat yang digunakan untuk menumbuh kembangkan budaya-budaya kearifan yang ada pada masyarakat. Jadi sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka kita sebagai guru harus mampu menuntun, menumbuh kembangkan anak-anak sesuai dengan kodrat zamannya. Demikian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.